Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen juga lahir yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia di Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan serta hal lainnya. Nah, ada 5 implikasi yang sekaligus menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 ini. Yang pertama, pemerintah menganggap pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, penerbitan legalitas formal Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 merupakan upaya untuk mengakui dan mengembangkan guru sebagai profesi. Yang ketiga, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dalam dataran realitas apabila diimplementasikan akan meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru. Nah, yang keempat, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 juga akan memberikan arah pengembangan profesi guru akan mampu menghadapi tantangan yang sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selanjutnya yang kelima adalah aturan formal yang rinci di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 juga akan meningkatkan komitmen guru untuk meningkatkan diri sendiri, pemerintah untuk memfasilitasi, dan masyarakat untuk mendukung profesionalitas guru. Adapun bahasan selanjutnya mengenai substansi undang-undang tentang guru dan dosen. Yang pertama ada pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum, diantaranya yaitu ketentuan umum, kedudukan fungsi dan tujuan, dan prinsip profesionalitas. Nah, selanjutnya ada pasal-pasal yang membahas tentang guru. Di sini terdapat 37 pasal yang diantaranya pertama kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga wajib kerja dan ikatan dinas, yang keempat pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Yang kelima itu ada pembinaan dan pengembangan, yang keenam penghargaan, yang ketujuh perlindungan, yang kedelapan cuti, dan yang kesembilan organisasi profesi. Nah, pasal-pasal yang ketiga membahas tentang dosen. Terdapat 32 pasal, diantaranya yang pertama itu kualifikasi atau kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Yang kedua, hak dan kewajiban dosen. Yang ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Yang keempat, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan. Yang keenam, penghargaan. Dan yang ketujuh, perlindungan dan cuti. Selanjutnya yang keempat ada pasal-pasal yang membahas tentang sanksi. Terdapat 3 pasal. Yang kelima itu tentang bagian akhir yang terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yang mana terdapat 5 pasal. Dari seluruh pasal tersebut pada umumnya mengacu pada penciptaan guru dan dosen profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya. Nah, bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisa undang-undang tentang guru dan dosen. Nah, yang pertama ada kekuatan atau strength, yang mana pertama adanya kebijakan yang menopang kesejahteraan guru antara lain tunjangan profesi dan tunjangan khusus serta lainnya, sehingga akan dapat membantu dan sangat membantu meningkatkan taraf hidup seorang guru. Nah, yang kedua adanya pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dalam melaksanakan fungsinya guru diharapkan tidak ragu lagi dalam berbuat dan mengambil keputusan yang dianggap perlu dilakukan selama hal tersebut tidak keluar dari jalur hukum. Yang ketiga, undang-undang tentang guru dan dosen memberikan stimulus dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, serta kemampuan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjadi guru profesional.
Dan yang keempat, dengan lahirnya undang-undang ini, maka profesi guru dan dosen tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena profesi ini sama derajat, harkat dan martabatnya dengan profesi lain. Selanjutnya yang kedua itu ada kelemahan atau weakness, yang mana pertama, minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi sering mengalami masalah teknis, seperti terbatasnya dana bagi asesor atau penundaan pelaksanaan sertifikasi. Dan yang kedua, dalam rangka sertifikasi pendidik masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan bagi guru maupun pelaksana sertifikasi tersendiri. Nah, yang ketiga, tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta atau honorer, sehingga undang-undang ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara guru swasta dan guru PNS, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Nah, yang ketiga, peluang atau opportunity, yang mana yang pertama itu undang-undang ini memberikan peluang bagi setiap guru untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasinya yang dipersyaratkan sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi sebagai seorang guru. Yang kedua, dengan adanya undang-undang ini maka membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dengan mengadakan berbagai diklat guru. Hal ini dilakukan demi membantu percepatan pencapaian kualifikasi dan kompetensi guru. Yang ketiga, undang-undang ini memberikan motivasi bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, dan pengajaran pada peserta didik yang sedang menempuh kuliah pada fakultas pendidikan dan berminat menjadi guru. Yang keempat, undang-undang ini dapat melahirkan guru yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Jadi profesi guru bukanlah dijadikan hanya sekedar sebagai batu loncatan saja sesaat. Nah, yang keempat itu tantangan atau ancaman treatment, yang mana yang pertama, tantangan yang utama bagi semua pihak adalah bagaimana sama-sama memberikan kepada masyarakat luas tentang arti pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa. Yang kedua, tantangan lainnya adalah pembenahan mental korup di setiap instansi agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan jalurnya dan memenuhi rasa keadilan. Apalagi ke depan, pemerintah telah memprogramkan realisasi anggaran 20% bagi pendidikan. Yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pada pasal 82 ayat 2, mewajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk memenuhinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka tantangan selanjutnya adalah apakah setiap guru yang kini belum memiliki dan belum memenuhi kualifikasi akademik mampu untuk membiayai pendidikannya ke jenjang minimal S1, sementara taraf kesejahteraannya sendiri belum terpenuhi. Nah, yang keempat, tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengangkat guru honorer, kontrak, dan guru bantu yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk dapat diangkat menjadi PNS. Dan yang kelima, tantangan lainnya bagi pemerintah adalah merumuskan kebijakan dalam rangka mengatur hak, kedudukan, kewajiban, kesejahteraan, keikutsertaan guru swasta dalam sertifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kesilapan. Saya tutup dengan pantun, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi saya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.